Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurrohim, NIM 1200802161145. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan. Sebelumnya saya berasal dari kelas 1F Agroteknologi. Baiklah, saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang morfologi daun. Daun atau folium itu berperan dalam proses fotosintesis, di mana daun itu ada dua. Pertama ada daun lengkap, yang kedua ada daun tidak lengkap. Apa itu daun lengkap? Daun lengkap itu dia yang memiliki yang pertama tangkai atau petiolusnya, yang kedua ada helai daunnya atau laminanya, yang ketiga ada pelepah atau upih disebut dengan vagina. Daun lengkap ini nama lainnya yaitu Folium completus. Kemudian yang kedua ada daun tidak lengkap atau Folium incompletus. Daunnya itu dia hanya bertangkai atau juga dia hanya berupih atau berpelepah. Yang ketiga ada dia daun duduk. Selanjutnya untuk masalah tangkai daun, di sini saya akan memberikan pembagiannya atau contoh-contohnya. Yang pertama itu berdasarkan dari dilihat dari penampang melintangnya. Dia ada bulat berongga, ada yang pipih dan tepinya melebar, ada yang bersegi setengah lingkaran, dan seringkali sisi atasnya itu berakar. Kemudian saya menjelaskan tentang morfologi daun itu dari sifat helai daunnya atau laminanya. Pertama itu ada bangun daunnya yaitu circumscripto. Yang pertama dibagi menjadi satu bagian terlebar kurang lebih di tengah-tengah helaian daun. Dia ada dibagi menjadi orbicularis atau bulat. Yang kedua ada peltatus atau perisai. Ada ovalis atau jorong. Itu contohnya daun buah nangka. Kemudian ada oblongus bulat memanjang. Ada lanceolatus atau lancet. Yang kedua dia itu bagian terlebar kurang lebih di bawah tengah. Di bawah tengah ini ada pembagian lagi berdasarkan pangkal daunnya. Ada yang pangkal daun tidak bertoreh atau tidak berleku, dibagi menjadi ovatus, bulat telur. Ada yang triangularis segitiga, ada yang deltoideus atau delta, ada yang rhomboideus, dia belah ketupat. Kemudian ada yang pangkalnya bertoreh atau dia tuh berleku, dia tuh dibagi lagi menjadi chordatus, bentuknya jantung. Ada yang reniformis, dia tuh ginjal. Ada yang sagittatus, dia tuh bentuknya anak panah. Kemudian hastatus, dia tuh tombak bentuknya. Auricularis, dia tuh bertelinga. Selanjutnya masih di circumscripto, yaitu bagian terlebarnya itu kurang lebih di atas tengah. Ada yang obovatus bulat telur terbalik, ada yang obchordatus dia bangun jantung terbalik, ada yang cuneatus dia tuh segitiga terbalik, ada yang spatulatus dia tuh bangunnya tuh berbentuk spatula atau sudip. Selanjutnya ada yang bagian terakhir nih, bagian circumscripto itu dia tuh tidak ada yang bagian terlebar, ibaratnya sama semua gitu. Ada yang linearis atau garis, ada yang ligulatus namanya pita, ada yang ensiformis bentuknya seperti pedang atau ensiformis itu pedang. Ada yang subulatus paku, ada yang acerosus dia tuh berbentuk jarum. Kemudian masih dari sifat helaiannya yaitu laminanya. Yang kedua ada ujung daunnya atau apex. Itu dibagi menjadi acutus, runcing, obtutus, tumpul, truncatus, rumpang, mucronatus, berduri, acuminatus dia meruncing, rotundatus dia membulat, dan retusus terbelah gitu.
Kemudian yang ketiga, sifat helaiannya itu ada berdasarkan basisnya atau pangkal daunnya, yaitu yang pertama itu tepinya tidak pernah bertemu, ada yang acutus, runcing, ada obtutus, tumpul, ada yang acuminatus, meruncing, ada yang rotundatus, membulat, dan emarginatus, dia tuh berlekuk. Kemudian untuk yang kedua yaitu masih pangkal atau basis, dia tuh tepinya itu bertemu. Jenisnya itu ada porfoliatus. Sifat yang keempat yaitu nervatio atau susunan tulangnya. Ada yang menurut besar kecilnya yang sudah saya jelaskan tadi, dia tuh ada ibu tulang daun atau costa, kemudian ada tulang daunnya nervis lateralis, kemudian ada urat-urat daunnya, dia itu vena. Kemudian berdasarkan arah tulang cabangnya. Ini arah-arah tulang cabangnya itu ada yang perinervis, dia menyirip, kemudian ada palminervis, dia menjari, ada yang cervinervis, dia melengkung, ada yang rectinervis, dia tuh sejajar. Sifat yang kelima yaitu margo atau tepinya. Basically atau dasarnya itu yang pertama ada integer. Integer ini rata tepinya. Seperti ini. Dia rata. Kemudian ada yang divisus, dia tuh bertoreh atau berlekuk. Yang pertama tepi daun toreh merdeka berdasar pada sinus dan angulusnya dibedakan pertama. Ada yang serratus, dia tuh bergerigi, ada yang biseratus bergerigi ganda, ada yang dentatus, dia bergigi, ada yang Serenatus atau serenatus, dia beringgit, ada yang repandus, dia berombak. Kemudian masih ini tepinya dengan torehan mempengaruhi bentuk. Dia ini masih ini ya, tepi atau margo, tepi daunnya. Ada yang pinatibulus, dia berlekuk menyirip, ada yang pinatidius, dia bercangap menyirip, ada yang pinatipartitus, dia berbagi menyirip. Kemudian ada yang palmatilobus, dia berlekuk menjari, palmatividus, dia bercangap menjari. Kemudian ada palmatipartitus, dia berbagi menjari. Sama sih sebetulnya, tinggal ganti aja gitu di ujungnya. Untuk pina itu menyirip, untuk palma itu menjari. Kemudian yang keenam ada surface, dia berdasarkan pertama itu licin atau leaphase, dia ada pembagiannya lagi, ada yang mengkilap nitidus, ada yang suram opacus, ada yang berlapis lilin proinosus, contohnya itu daun pisang, ada yang gundul atau glabrous. Kemudian ada yang tidak licin ini ada yang namanya rugosus, dia berkerut, ada yang kesat scaber, ada yang bersisik scarfi atau lepidus, kemudian ada yang berbulu pilosus, ada yang berbulu halus dan rapat filosus, kemudian ada yang berbulu kasar hispidus. Kemudian untuk bagian helai daun atau lamina yang terakhir tuh ada namanya daging daunnya, yaitu ini disebut dengan intervenium. Ada juga lengkungannya gitu, torehan-torehannya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang morfologi batang. Batang atau kaulis. Batang ini dia berperan penting karena melekatnya organ-organ lain seperti akar, daun, dan lain sebagainya. Pengelompokan batang itu sendiri yang berdasarkan bentuk hidupnya atau habitus. Batang ini terbagi menjadi herbaceous, lignosus atau tumbuhan berbatang kayu. Tumbuhan berbatang kayu pun ada juga pembagiannya. Pertama ada tanaman perdu atau semak, dia tuh disebut dengan frustescent. Kemudian ada arborescent, dia tuh bentuknya tuh pohon keras. Kemudian ada liana. Liana ini tumbuhan memanjat. Di sini saya akan memberitahu bagian-bagian dari batang itu sendiri. Pertama ada internodus. Ini ada nodus,
ada tunas, dia kecil, dan ada meristem apikal, dia di paling ujung. Di sini juga terlihat adanya ruas-ruas pada batang itu sendiri. Kemudian ada juga buku-bukunya. Ini kalau kurang jelas nanti saya akan membagikannya di video saya. Kemudian pada batang itu ada juga jenis batang itu yang beruas. Ada yang kalmus dan kalamus. Apa itu? Kalmus adalah batang beruas dan dalamnya berongga, sedangkan kalamus itu batang yang beruas namun tidak berongga. Karakter batang secara morfologinya, pertama itu dari berdasarkan bentuk batangnya, ada yang bulat, dia tuh bulat namanya teres. Kemudian ada pipih, kladodia ini ada filodia, dia sangat pipih, dan kladodia tidak terlalu pipih. Yang ketiga ada bersegi dia atau agularis, ada yang segitiga, dia triangularis, ada yang segi empat, quadrangularis. Dan karakter batang selanjutnya yaitu dari permukaan batang itu sendiri. Ada yang batangnya licin, leavis, ada yang berusu atau costatus, ada yang beralur, sulcatus, ada yang bersayap, alastus, dan bentuk permukaan batang lainnya. Salah satunya yaitu adanya berambut atau pilosus. Contoh lainnya juga pembagiannya tuh ada yang spinosus. Dia spinosus tuh maksudnya berduri. Ada juga yang memperlihatkan bekas-bekas daun menumpu, dan yang terakhir tuh adanya memperlihatkan banyak lentisel. Kemudian di morfologi batang ada juga namanya percabangan. Percabangan itu ada juga pembagiannya, ada monopodial, ada simpodial, ada dichotamus. Yang terakhir yaitu tumbuhan batang itu sendiri berdasarkan usianya atau umurnya dia hidup. Yang pertama ada annual atau anual, yang kedua ada biennial atau binual, yang terakhir yaitu ada perennial. Biennial atau binual itu 2 tahun, yang perennial itu dia menua, dia tuh sifatnya keras batangnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang morfologi akar. Sebelumnya saya mohon maaf karena handphone saya agak error. Ini gambar morfologi akarnya. Di sini ada bagian-bagiannya. Akar itu disebut juga dengan radix. Ada kolum, pangkal akar, ada caudex. Ini pangkal batang, caudex. Kemudian ada corpus. Corpus itu batang akar. Ada radix laterala. Ini radix laterala, cabangnya. Kemudian ada radix primaria. Ini ada pilus radicalis, bulu akar. Ada fibrilla, akar rambut. Ini ada ujung akar namanya apex. Dan ini tudung akar. Tudung akar ini memudahkan dalam penyerapan semakin dalam akarnya itu, melindungi akar. Itu tadi bagian-bagian akar atau morfologi akar. Kemudian akar itu ada 2. Yang pertama ada akar tunggang atau radix primaria. Yang kedua yaitu ada akar serabut atau radix adventisia. Akar tunggang itu sendiri itu dibagi lagi. Yang pertama yaitu ada berdasarkan bentuknya, ada berbentuk tomba atau fusiformis. Yang kedua ada gasing yaitu napiformis. Yang ketiga yaitu ada benang atau filiformis. Begitu pula dengan akar serabut. Akar serabut juga dibagi lagi berdasarkan bentuknya. Ada akar serabut yaitu yang menyusus, dia serabut-serabut kecil bentuk benang. Kemudian ada yang dia kaku keras dan cukup besar, dia berbentuk tambang. Kemudian ada juga yang serabutnya besar-besar, dia tuh ada yang sebesar lengan juga.
Berdasarkan cara hidupnya di lingkungannya tersebut atau cara adaptasinya, akar tuh dibagi menjadi, pertama ada akar udara atau radix aereus, ada akar penggerak atau penghisap haustorium, ada akar pelekat namanya radix adligans, ada yang akar pembelit, ada yang akar pembelit itu cirrus radicalis. Ada akar nafas, pneumatopora, ada akar tunjang, ada akar lutut, dan ada akar banir. Dan yang terakhir bukan yang terakhir, jelaskan tentang morfologi bunga. Ini dia gambarnya, morfologi bunga. Di sini saya menggunakan gambar yang pernah saya buat sebagai tugas mandiri. Bagian-bagian bunga dari bawah itu ada namanya pedicellus atau tangkai bunga. Kemudian ada reseptakulum atau reseptakel, dasar bunga itu sendiri. Kemudian ada pada bunga itu namanya hiasan bunga atau periantium. Periantium itu apa? Bagian-bagiannya ada namanya klopa atau sepal, ini yang melindungi bunga dalamnya. Kemudian ada mahkota, petal. Mahkota ini juga disebut dengan calyx. Nama lain dari selain petal yaitu calyx. Kemudian pada bunga itu juga ada namanya alat kelamin. Alat kelamin jantan dinamakan dengan adresium, dan alat kelamin betina yaitu namanya gynasium. Alat kelamin betina itu putih, ada nama kepala putih namanya stigma, ada stilus tangkai putih, ada ovarium bakal buah, ada ovul bakal biji. Pada jantannya benang sari, dia ada yang menggunakan antera, kepala sari, ada filamen atau tangkainya atau benang-benangnya. Ini disebut dengan stigma atau benang sari, sedangkan tadi karpel atau carpel putih. Nah, berdasarkan bagian-bagiannya juga itu bunga itu dibagi menjadi ada bunga lengkap, flos completus, ada yang bunga tidak lengkap, flos incompletus. Nama lain dari bunga itu flos ya. Menurut tempat tumbuhnya, ada yang bunga di ujung batang, ada yang bunga itu yang kedua yaitu di ketiaknya, di ketiak batang. Ada yang berdasarkan susunan bunganya, ada yang terpisah, dan ada yang majemuk, dia berkumpul jadi satu. Dan bunga majemuk ini juga dibagi-bagi juga itu, seperti ada yang bersifat seperti batang, ada yang bersifat seperti daun. Bersifat seperti batang itu dia ada ibu tangkai bunganya, ada pedunculus, ada tangkai bunganya pedicellus, ada yang dasar bunganya reseptakulum atau reseptakel. Dan bagian seperti bunganya itu ada namanya daun pelindung atau braktea, ada yang tangkai dia brakteola, ada yang seludang bunga spata, dan ada yang daun pembalut involucrum. Dan bunga majemuk ini mempunyai sifat gitu. Sifat-sifatnya tuh ada yang menuju majemuk tak terbatas, majemuk tak terbatas maksud saya, inflorescentia racemosa. Kemudian ada majemuk berbatas, inflorescentia cimosa, ada yang campuran, dia inflorescentia mixta. Selanjutnya itu ada jenis kelamin bunga. Berdasarkan jenis kelaminnya itu bunga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bunga hermatodus atau hermaphroditus.
Hermaphroditus, dia tuh namanya bunga banci. Kemudian ada Phlos masculus, dia bunga jantan, dan Feminus, dia tuh bunga betina. Dan kelamin pada bunga itu sendiri pun dibagi lagi, maksudnya tuh tepatnya atau beradanya tuh ada yang berumah satu, monoseus, ada yang berumah dua, dioseus, dan ada poligami atau poligamus, dia berumah banyak. Selanjutnya, saya akan yang terakhir itu tentang morfologi buah dan biji. Buah itu dibagi menjadi dua, ada buah sejati dan ada buah semu atau fructus nudus dan fructus spurus gitu. Buah sejati itu kan dibagi dua menjadi buah sejati dan buah semu gitu kan. Buah sejati itu dibagi lagi itu menjadi tiga, ada buah sejati tunggal, ada buah sejati ganda, ada buah sejati majemuk. Buah sejati tunggal itu dibagi menjadi buah sejati tunggal kering atau sikus. Dia tuh ada buah mengandung satu biji dan tidak terbelah saat matang gitu. Contohnya itu padi atau Caryopsis. Kemudian ada Acinium atau buah kurung, ada Nux atau buah keras, kemudian ada Samara atau keras bersayap itu. Kemudian ada buah terbelah Schizocarpium, ada yang Diacinium atau terbelah dua, Triacinium terbelah tiga, dan Polyacinium terbelah banyak itu. Terus ada buah kotak itu. Buah kotak itu ada yang foliculus, buah bumbung, ada legumen, buah polong, ada yang valva, dia tuh dengan katup-katup. Kemudian ada yang dense dengan gigi gitu. Ada juga buah kapsula, dia tuh buah kotak sejati. Kemudian yang terakhir tuh pembagiannya ada rekma. Rekma itu kendaga gitu. Buahnya berkendaga, ada di kokus, kendaga 2, ada yang trikokus, kendaga 3, ada yang poliokokus, itu kendaganya banyak. Buah sejati tadi kan ada buah sejati tunggal itu kan ada buah sejati kering dan buah sejati tunggal berdaging atau carnosus. Carnosus ini ada baka atau buni, ada yang pepom atau mentimun, ada yang hesperidium atau buah jeruk. Kemudian ada drupa atau buah batu, ada apel juga pomum. Yang kedua buah sejati itu buah sejati ganda, ada yang kurung ganda, ada yang batu ganda, ada yang buni ganda. Dan yang ketiga buah sejati majemuk gitu. Buah sejati majemuk sama juga ada kurung majemuk, ada yang buah batu majemuk dan buni majemuk gitu. Sama saja dengan buah sejati, buah semu juga dibagi menjadi tiga, yaitu buah semu tunggal maksud saya. Buah semu itu dibagi tiga lagi, itu sama seperti buah sejati, buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk gitu. Selanjutnya yang terakhir itu morfologi biji gitu. Ini gambarnya, ini biji dikotil. Biji dikotil itu lembaganya ada dua, tapi saya gambarnya satu karena itu kan sama gitu kan. Jadi biar lebih jelas. Di sini ada pembagiannya, yang paling luar ini namanya testa atau kulit biji. Yang luas ini namanya kotiledon. Ini ada namanya hilum, pusar bijinya. Ada yang lubang kecil sini namanya mikropili, dia liangnya biji. Kemudian dalam ini kotiledon, namanya sini ada akar lembaga atau radikula, ada hipokotil, ada epikotil, dan ini ada daun lembaga namanya plamula. Ini biji dikotil dan ini biji monokotil gitu. Sebetulnya basicnya itu sama. Ada namanya, yang membedakan ada koleoriza namanya sini. Ini dalamnya juga ada akar lembaga, ada hipokotil, ada epikotil. Ini ada daun lembaga atau plamula, ada koleoptil. Sini ada kotiledon.
ada jaringan buahnya, ada kulit biji, ada endospermnya. Itulah tadi tentang morfologi biji. Berakhirnya morfologi biji, berakhir pula presentasi tentang morfologi tumbuhan dari saya, Dun Rohim. Saya, Dun Rohim, memohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penjelasannya. Saya, Dun Rohim, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.